di obrolan santai hari ini. Hai guys, bertemu lagi bersama saya Siti Syara pada hari ini. Nih, kita hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial banget nih, Kak Salsa dari Gadis Kesehatan Kota Palembang, yang bisa tentunya menginspirasi generasi muda pada hari ini ya. Halo Kak. Ya, halo. Boleh nih nanya kabar dulu nih, gimana nih kabar kakak hari ini? Alhamdulillah sehat ya tentunya. Kakak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat dong, kalau nggak sehat ya nggak ketemu dong. Benar juga ya. Boleh nih Kak, kenalin dulu nih, pasti penonton pada belum kenal kan siapa nih nama kakak. Boleh dong, kenalin dulu. Halo semua, sebelumnya perkenalkan nama saya Salsa Harika Apriliadi. Saya dari Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Sipil di Universitas Bina Dharma tentunya. Dan kemarin saya mendapat kepercayaan untuk menjadi harapan 1 di acara Bujang Gadis Kesehatan Kota Palembang tahun 2024. Wih, keren banget guys, walaupun dari teknologi Teknik sipil, ya, teknik ya guys, bisa menjadi gadis kesehatan walaupun agak melintang ya Kak, perlawanan ya, sama lawan arus ya. Berarti jadi gadis kesehatan nih nggak mesti dari dunia kesehatan ya Kak ya. Ini keren banget. Nih, apa nih motivasi kakak untuk jadi gadis kesehatan ini Kak? Kalau bahas masalah motivasi itu mungkin ceritanya bakal panjang ya, terutama itu Salsa itu ini first experience dan first pageant Salsa untuk turun di dunia kesehatan ya. Terlebih lagi Salsa dari teknik sipil itu gimana tuh maksudnya bisa ke dunia kesehatan. Iya, salah satu motivasi saya itu selain kesempatan untuk bertumbuh kembang dengan baik di lingkungan yang baru, Salsa juga ingin menjadi agen perubahan yang bisa menginspirasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, kesehatan jasmani dan rohani tentunya. Mungkin begitu. Ini Kak, gimana nih tantangan terbesar kakak selama mengikuti tes ini? Pasti ada wawancara, tertulis, karantina, karantinanya sebelum menjadi gadis kesehatan ini Kak. Apa tuh tantangan terbesar kakak tuh? Mungkin kalau bicara tantangan ya, itu kalau bicara tentang musuh terbesar itu ada di diri sendiri ya. Karena apa? Itu kita harus melawan rasa malas yang ada di dalam diri sendiri. Itu yang pertama kan. Kalau masalah orang lain ya mungkin itu bisa kita ya lewat belajar. Tapi kalau dari diri sendiri itu PR-nya banyak banget. Salsa harus belajar lagi tentang dunia kesehatan, bagaimana cara manage-nya pageant, dan itu merupakan pengalaman yang sangat wow gitu bagi Salsa. Iya, gimana nih Kak? Kakak udah terpilih nih kan menjadi gadis kesehatan Kota Palembang. Lagi ngerasa legowo nggak sih Kak setelah terpilihnya gitu jadi gadis kesehatan Kota Palembang? Apalagi top 6 ya, keren banget. Terima kasih loh Mbak. Jadi kalau perasaannya sekarang itu ditanya lebih legowo atau gimana, itu sebenarnya bukan lebih ke legowo ya, tapi yang namanya itu tanggung jawab pasti ada bebannya masing-masing. Yang jelas kalau perasaan senang, alhamdulillah senang ya, bangga gitu. Bisa bawa nama Bina Dharma ke ajang pageant Bujang Gadis Kesehatan Kota Palembang ini. Yang tentunya nanti kedepannya Salsa belum bisa nih untuk leha-leha. Ada banyak program kerja yang harus dilaksanakan dan sesuai dengan motivasi Salsa tadi untuk menginspirasi masyarakat. Itu bisa melalui program kerja. Oh, kerja gadis kesehatan ya. Nih, kalau boleh tahu nih, apa sih Kak tanggung jawab gadis kesehatan Kota Palembang itu? Nih, bisa dikasih tahu untuk penonton-penonton lainnya nih Kak, biar mereka tuh tahu kan dan terinspirasi juga melalui kakak nih. Boleh nih Kak kasih dulu. Boleh ya. Jadi tugas dari Bujang Gadis Kesehatan Kota Palembang itu ialah untuk menginspirasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Sekarang kita tahu ya kalau harta yang paling berharga itu kayaknya kesehatan juga ya salah satunya. Nah, jadi di dalam sebagai gadis kesehatan itu Salsa juga menjadi contoh yang bisa menginspirasi. Belum dimulai dari orang lain dulu, kalau bukan dari diri kita siapa lagi? Iya benar banget Kak, kalau nggak sehat ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya Kak ya. Nih kalau boleh tahu nih Kak, kita tanya-tanya lagi nih. Sekarang nih isu kesehatan yang lagi viral-viralnya apa sih Kak, kalau boleh tahu? Biar yang penonton pada tahu kan dan lebih memperhatikan kesehatannya lagi Kak. Boleh nih. Ini pembahasannya sangat menarik ya, tentang isu kesehatan terutama di Kota Palembang ya. Sekarang yang kita tahu nih maraknya stunting. Siapa sih yang nggak tahu stunting? Itu atau penyakit gizi buruk ya yang dialami oleh anak-anak.
Padahal miris gak sih kalau seorang anak-anak itu kan merupakan generasi penerus bangsa. Terus bagaimana ceritanya kalau misalnya nanti di dalam pertumbuh kembangannya dia tidak bisa bertumbuh kembang dengan baik dikarenakan gizi stunting. Dan yang lebih maraknya lagi yang bikin sedih, itu masih banyak orang yang menganggap enteng akan penyakit stunting tersebut. Padahal kalau dipikir lagi, itu kan anak-anak di usianya harus bisa berpikiran luas, belajar, mengeksplor alam, dan masih banyak lagi. Mau dikemanakan bangsa ini kalau misalnya anak-anak sekecil itu sudah mengalami tumbuh kembang yang tidak baik diakibatkan oleh stunting tadi. Terus yang kedua itu mungkin polusi udara. Kita tahu nih bagaimana polusi udara yang ada di Kota Palembang sekarang, dan itu juga menjadi PR bukan untuk Salsa tapi untuk seluruh masyarakat untuk pentingnya menjaga kesehatan lingkungan. Boleh nih Kak, tadi kan Kakak membahas tentang stunting ya sama polusi udara. Gimana nih Kak, cara kita nih sebagai masyarakat nih mencegah stunting itu Kak? Karena kan kita nggak tahu ya, jadi boleh Kak dijelasin juga cara mencegahnya nih Kak? Oke, salah satu cara menjaga stunting itu ya pencegahan stunting itu dengan menjaga dari ibu hamil itu harus menjaga pola makannya, dijaga dari kekurangan darahnya itu juga harus dijaga. Dan untuk polusi udara itu kita harus mengurangi kendaraan bermotor. Nah, itu kan sekarang bisa ada jalan kaki, bisa bersepeda, Arti juga ya, bisa dimanfaatkan. Benar. Kita sudah banyak fasilitas ya, bukan hanya motor dan Palembang saja. Terus pencapaian terbesar Kakak nih gimana nih menjadi gadis kesehatan Kota Palembang? Boleh nih Diceritain ya. diceritain pencapaian terbesar Kakak nih. Jadi kalau bicara masalah pencapaian terbesar, karena Salsa juga baru bergabung nih, terhitungnya belum juga 1 bulan ya. Baru grand final ya Kak? Iya, baru tanggal ya? 15 kemarin. Nah, itu kalau pencapaian terbesar ya tadi ya mendapat kepercayaan sebagai harapan satu. Dan mungkin kedepannya Salsa bisa meneroboskan inovasi-inovasi baru nih di dalam Bujang Gadis Kesehatan dan juga untuk kampus tercinta saya tentunya ya, Universitas Bina Dharma. Boleh nih Kak, harapan Kakak nih terhadap generasi muda biar lebih maju lagi gitu kan? Karena kan banyak nih sekarang generasi muda tuh yang hanya fokus pada HP ya, apalagi game gitu ya Kak. Ini Kakak kan udah jadi gadis kesehatan nih, dan mereka rata-rata nggak bisa memperhatikan kesehatannya gitu ya Kak. Bisa nih Kakak kasih motivasi untuk mereka biar lebih termotivasi lagi nih untuk para penonton yang nonton ini Kak. Boleh ya. Mungkin ya untuk kita generasi muda sekarang kita nih disebut Gen Z. Iya, Gen Z. Bener ya. Nah, intinya apa sih informasi yang nggak kita dapat lewat genggaman tangan alias gadget tadi kan. Nah, kita sebagai remaja itu sebenarnya nggak boleh salah dari teknologi itu dong, penyalahgunaan, apalagi sekarang gaming. Nah, sekarang kan juga bisa tuh dari lewat sosial media kita bisa menyalurkan hal-hal baik melalui edukasi kesehatan. Ada pamflet, ada YouTube dan segala macamnya. Nah, diharapkan di situ para pemuda ini lebih bijak sih menggunakan teknologi, apalagi ini masalah kesehatan yang kita bicarakan tadi kan. Kalau nggak sehat gimana mau ngapa-ngapain gitu. Padahal kan kesehatan itu modal yang utama. Maka dari itu para remaja itu jangan mau salah dari teknologi. Kita yang mengendalikan teknologi dan bukan kita yang dikendalikan oleh teknologi. Nah, tunggu dengar guys, jadi kita yang mengendalikan teknologi ya Kak, bukan kita yang mengendalikan teknologi ya. Nih, gimana nih Kak, Kakak sebagai gadis kesehatan meningkatkan juga pemahaman masyarakat, apalagi ibu-ibu yang kakak tadi kita membahas tentang stunting ya, apa melalui kampanye atau video-video itu, gimana tuh Kak cara Kakak meningkatkannya kepada masyarakat, betapa pentingnya stunting dan pola hidup sehat itu Kak, atau PHBS ya sekarang yang disebut ya. Jadi untuk meningkatkan kesadaran itu sebenarnya satu sih Mbak kuncinya, kesadaran masyarakat dulu. Nah, jadi cara kami untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ke depan, benar kata Mbak, ada sosialisasi, edukasi, dan tentunya kita akan menggunakan sosial media yang sangat tren sekarang. Bisa dari Instagram, Facebook, WhatsApp, dan masih banyak lain laginya. Dan itu juga nanti kami juga dibantu oleh para pemerintah kota ya, terkhusus Dinas Kesehatan Kota Palembang. Apabila nanti ada yang kita di sini kan sama-sama belajar ya. Mungkin nanti dari di situ ada timbal balik antara masyarakat dan kami. Jadi secara tidak langsung ajang Bujang Gadis Kesehatan Kota Palembang ini jembatan antara Dinas Kesehatan dan masyarakat. Iya, benar banget guys. Jadi percuma ya sebagai kakak ini sebagai gadis kesehatan ngasih pemahaman ya pada masyarakat, tapi kita sebagai masyarakat
nggak ada timbal baliknya. Benar. Benar banget. Jadi percuma guys. Jadi itu memang kesadaran dari diri masing-masing yang ingin maju dan ingin mengetahui tentang kesehatan. Karena kesehatan tuh sekarang kata kayak salah satu penting banget. Benar. Ya, benar banget, Kak. Nih, boleh nih Kak, kakak sebutin nih, kakak sampein nih ya pesan kesan kakak terhadap untuk generasi-generasi di luar sana, terutama juga di dalam lingkup Universitas Gunadarma ini Kak. Gimana tuh pesan kesan kakak? Untuk pesan saya ke teman-teman sahabat di Bina Dharma maupun di luar, salah satu cuma mau bilang, ingatlah bahwa langkah kecil yang kita ambil hari ini itu ada investasi kita di hari esok. Nah, jangan takut untuk bermimpi besar, karena sejatinya tantangan itu akan membuat kita menjadi lebih kuat dan belajar dari kesalahan. Begitu. Dan satu lagi, do the best and get the best. Lakukan yang terbaik dan dapatkan yang terbaik. Tuh guys, dengar, lakukan yang terbaik dan, Dan dapatkan dapatkan yang yang terbaik. terbaik. Nih, kita tadi udah banyak banget ya bahas tentang kesehatan nih guys. Bisa banget nih Kak Salsa nih jadi motivasi kita, karena walaupun kita enggak dari dunia kesehatan, bisa banget nih kita mengikuti ajang pijat-pijat kesehatan. Karena untuk meningkatkan diri kita itu kita harus lebih maju lagi ya, dan kita harus banyak mencoba-coba hal baru. Seperti kayak Kak Salsa ini, keren banget ya walaupun bukan dari dunia kesehatan. Ini juga pigeon pertama ya. Iya, ini first pageant dan first experience ya. Keren banget guys, bisa menjadi top 6 dalam gadis kesehatan Kota Palembang ini. Nah, untuk generasi muda juga jangan pantang menyerah ya, karena kita harus bisa mencoba hal baru untuk mencapai satu tujuan kita. Guys, kita udah sampai di penghujung perbincangan hari ini bersama Kak Salsa, salah satu gadis kesehatan Kota Palembang. Dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di Osari selanjutnya. Bye.